Halo teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di kuliah spiritual. Sekarang tanggal 13 Agustus jam 11:37 pagi atau siang nih ya di New York, hari Selasa sekarang. Nah, kita akan membahas satu materi yang eh, cukup menarik untuk kita bahas hari ini. Nah, ini ada video, saya nggak bisa putar video ini ya, nanti kena copyright. Jadi saya nggak bisa putar, tapi link dari video ini nanti akan saya taruh di kolom deskripsi, ya. Jadi teman-teman bisa ngelihat. Nah, saya akan ceritakan kurang lebih seperti apa videonya, ya, kurang lebih. Ini adalah sebuah prank, ya. Sebuah prank itu ya cuman bohong-bohongan, tapi yang jadi korban prank itu merasa itu adalah benar, ya. Nah, jadi ceritanya adalah si laki-laki ini itu menaruh sebuah semangka ya, semangka yang sudah dibolongin dan kemudian di dalam semangka itu dikasih Nutella. Nutella itu kayak apa ya? Kayak selai coklat gitu ya. Ada lah Nutella di Indonesia kan ya. Selai coklat, lalu kemudian tangan perempuan ini ditutup matanya, lalu kemudian tangannya tuh sebenarnya dimasukin ke semangka ya, semangka yang sudah bolong dan kemudian tangannya ini gara-gara tangannya masuk ke dalam semangka itu, jadi tangannya ini berlumuran Nutella ya, berlumuran coklat ya, berlumuran sebenarnya selai coklat ini ya. Nah, lalu kemudian si perempuan ini lalu nanti matanya dibuka dan kemudian didekatkan pada kuda ya, dekat kuda, lalu kemudian perempuan ini responnya adalah dia melihat, oke, kenapa nih? Nah, yang pertama dia lakukan adalah dia melihat tangannya, tanganku kok penuh dengan coklat-coklat ini, ya. Lalu kemudian dia melihat pantatnya kuda. Oh, berarti menyimpulkan ya pikirannya, berarti tadi tangan saya dimasukin ke pantat kuda sehingga yang coklat-coklat ini adalah kotoran dari kuda. Ya, itu adalah asumsinya. Nah, dari sini teman-teman kita bisa melihat, yuk kita papan tulis ya. Kita bisa melihat ada dua perbedaan. Ya, nanti kalau kurang jelas penjelasan saya, silakan lihat videonya ada di kolom deskripsi, itu video ringan-ringan aja ya. Tapi pastikan Anda paham dulu dan kemudian baru masuk ke sini. Nah, jadi kita bisa melihat di sini ketika melihat sebuah situasi, ya gini, sebuah situasi. Jadi misalkan saya nih, mata saya ditutup ya, seperti perempuan tadi mata saya ditutup, saya nggak tahu nih tangan saya diapain. Lalu kemudian waktu mata saya ditutup, maka saya merasa tuh tangan saya kayak dimasukin ke sesuatu deh gitu. Ya lalu kemudian mata saya dibuka, maka saya mulai menganalisa, benar kan? Saya menganalisa situasi itu. Ya, saya lihat tangan saya ber belepotan ya, belepotan apa nih coklat-coklat nih. Kemudian kita saya melihat ada pantat kuda nih. Ya, sehingga dari analisa ini kemudian saya menyimpulkan ya kita menganalisa lalu kemudian kita simpulkan ini, lalu kemudian kita bereaksi terhadap situasi itu. Begini kan polanya ya. Jadi saya ulang lagi, ketika ada situasi ya saya matanya tutup, lalu kemudian dibuka, tadi kayak tangan saya kayak memasuki sesuatu. Ya, padahal itu buah semangka kan ya. Lalu kemudian ketika mata saya dibuka, saya lihat, tadi masuk sesuatu, saya ingat, lihat tangan saya belepotan, kemudian saya lihat pantat kuda. Saya menganalisa. Ya, saya menganalisa, tentu saja saya menggunakan data yang saya dapatkan dari mana? Data yang saya dapatkan dari indera saya. Dari indera, menggunakan mata, telinga, kulit. Ya, tadi kan kulit saya berasa ya. Saya mengingat-ingat, lalu kemudian saya juga menganalisa ini juga menggunakan pikiran ya, menggunakan apa yang saya ketahui. Sehingga saya menyimpulkan bahwa, wah tadi tangan saya dimasukin ke kuda. Lalu kemudian saya bereaksi, wah kurang ajar, marah-marah. Kok bisa-bisanya? Ini tindakan yang tidak benar ya ketika kita bereaksi. Ya, ini adalah sebuah proses alamiah, sebuah proses yang nyata, sebuah proses yang ya memang beginilah polanya ya. Ini sebuah pola alami bagaimana pikiran itu bekerja.
Kayak sini bisa ngikutin nggak? Ya. Jadi kalau kita lakukan prank itu, prank yang tadi saya ceritakan, atau prank yang ini, saya lakukan prank ini kepada siapapun, maka jawabannya 90%, 95% jawabannya mereka akan punya pola yang sama. Ya, mereka akan bereaksi dengan hal yang sama. Ya, pasti mereka akan teriak-teriak, marah-marah karena kok bisa-bisanya kamu masuk kata-kata saya ke pantatnya si kuda. Ya. Mereka menyimpulkan bahwa itu adalah Nutella itu adalah barang yang menjijikan, kotoran kuda. Ya. Nggak ada orang yang mengatakan bahwa ini pasti pura-pura, kecuali dia sudah tahu ya. Ya, tapi kalau dia bagi orang yang nggak tahu, maka ini adalah situasinya seperti ini. Nah, poin yang mau saya sampaikan dalam video ini adalah ya, kita bisa melihat dua hal ya. Di sini kita bisa melihat dua hal. Yang pertama adalah the truth, kebenaran sejati. Ya, truth. The truth itu artinya kebenaran yang paling absolut. Ya, apa the truth-nya? The truth-nya itu adalah itu cuman prank. Ini the truth, betul? Bahwa tadi saya masukin tangan kamu itu bukan dimasuki ke pantat kuda, tapi masuknya itu ke buah semangka yang sudah saya siapkan. Ya, dan bahwa yang kamu kira itu adalah kotoran kuda, bukan, itu adalah selai coklat. Oke, ini adalah the truth, tidak terbantahkan. Betul? Ya. Nah, tetapi kalau kita lihat sekarang, pikiran kita hasil dari menganalisa berdasarkan apa yang kita tahu, maka pikiran kita sekarang mengatakan seperti ini. Ini adalah pikiran. Pikiran menciptakan the truth dia. Ya, ini namanya kita sebut sebagai false truth. Karya pikiran. Ya, pikiran bilang, wah ini serius, bukan prank. Ya, karena itu dia marahnya serius. Ini adalah pantat kuda. Karena yang saya lihat adalah itu pantat kuda. Ya. Ya, kemudian kita bilang itu bukan selai coklat, itu adalah kotoran kuda. Anda lihat perbedaannya. Ya, dari sini Anda akan menghasilkan sebuah action yang berbeda, ya, sebuah judgment yang berbeda. Ya, sehingga kalau kita lanjutkan di sini dengan menggunakan pola pikir ini, maka kita muncullah namanya judgment kan. Ya, muncullah sebuah reaksi, sebuah judgment, mungkin akan dibilang, wah ini teman brengsek nih, mungkin bisa dipaki-maki, mungkin dibilang kurang ajar, mungkin muncullah judgment. Dasarnya judgment itu apa? Adalah ini. Dasarnya judgment itu adalah false truth yang dibuat oleh pikiran. Bagi orang yang berada di sini, dia melihat ini adalah satu-satunya kebenaran. Betul? Jelas kok tadi saya merasakan tangan saya tuh memang sepertinya masuk ke pantat kuda. Sepertinya, padahal kamu tidak melihat. Padahal indera kamu tidak melihat. Padahal, perhatikan, kita menganalisa mendengar ini kan. Tapi kita membuat sebuah gambaran. Membuat sebuah proyeksi. Persepsi. Bahwa itu benar loh. Ya, itu bukan guyonan. Serius memang. Ya, bahwa itu adalah pantat kuda. Saya lihatnya setelah mata dibukaan. Lihat, hasil dari menyimpulkan. Ya, ini adalah, berarti ini adalah kotoran kuda. Karena saya melihat ada pantat kuda, saya melihat ada selai coklat, berarti selai coklat ini adalah, bukan selai coklat, ada coklat-coklat. Berarti pasti itu adalah kotoran kuda. Dari sinilah kemudian kamu menyimpulkan sesuatu, judgment, dan kemudian kamu bereaksi terhadap ini. Satu hal yang salah. Perhatikan di sini, kalau kamu sekarang terjebak dengan konsep pikiran, kamu akan semakin jauh dari kebenaran. Gampang kan? Namanya sebuah kebenaran adalah sebuah kebenaran. Ya, kebenaran jumlahnya cuma satu. Paham ya? Tidak ada kebenaran yang lain. Kebenarannya ya, lu lihat nih. Benar, itu adalah cuma prank, itu adalah cuma semangka, itu adalah cuma selai coklat. Kalau nggak percaya silakan dimakan. Dan begitu kan? Ya, tetapi kita itu percaya pada false truth. False truth ini jumlahnya lebih daripada satu. Nah, percaya kalau kamu mainkan ke banyak orang, mereka punya persepsinya masing-masing. Ya. Tapi balik lagi, false truth memang benar ada banyak, tetapi mereka semua itu tidak bisa mengalahkan truth. Yang paling benar adalah the truth ini. Ini ada truth.
Ya, sementara orang di sini kejebak dengan pola pikirnya. Selama kamu tidak bisa keluar dari matriks pikiran, ini disebut dengan matriks pikiran. Pikiran menciptakan sebuah matriks, di mana di dalam matriks pikiran itu ada sebuah kebenarannya sendiri. Dia punya mind version of truth. Kebenaran berdasarkan diri saya sendiri. Ya, di mana kalau saya semakin ngotot, semakin fanatik, semakin saya tidak mau menerima kebenaran, bahwa kebenaran saya ya ini udah paling benar, ini udah. Ya pasti ini adalah pantat kuda. Ini pasti kotoran kuda. Orang saya bisa melihat. Karena saya merespon seperti itu. Lah, perjalanan antara dari titik A ke titik B, inilah yang kita sebut sebagai perjalanan spiritual. Paham? Perjalanan spiritual adalah perjalanan untuk mencari kebenaran yang absolut. Tentu saja kebenaran absolut itu tidak muncul secara otomatis. Kita harus membereskan dulu kebenaran-kebenaran yang ada di dalam kepala kita. Kebenaran-kebenaran palsu, the false truth yang ada di kepala kita. Jadi syarat untuk bisa menemukan kebenaran sejati adalah kamu berani open mind. Berani untuk terbuka. Berani untuk mempertanyakan semua kebenaran-kebenaran yang kamu pikir ini adalah benar. Ya. Sama juga dengan orang ini. Kalau kamu ingin mengetahui kebenaran sejati, ya memang kalau dalam prank ini paling gampang ya saya tunjukin video rekamannya. Selesai kan? Ya. Paling gampang tunjukin aja rekamannya. Nih loh, sebelum kamu saya tutup matanya, nih ini waktu kamu saya tutup matanya ada rekamannya. Maka kamu akan bertemu dengan kebenaran sejati. Wah, ternyata saya salah. Gampang mengakuinya. Ya. Nah, tapi kalau tidak ditunjukkan bukti rekamannya, misalkan rekamannya tidak ada, maka orang ini bisa tersinggung luar biasa, benar? Dia akan terus terbawa dengan kejadian ini, berpikir bahwa ini benar-benar teman saya ini brengsek benar. Kurang ajar sekali dia. Kok bisa-bisanya tangan saya dicelupin ke pantat kuda? Guyon ya guyon, jangan seperti ini. Ini menghina, ini karena kamu tidak punya bukti rekamannya. Ya, sehingga apa yang terjadi? Orang ini akan terus berputar-putar dalam pikirannya. Kok bisa dia begini dulu. Dia akan terus berputar seperti ini. Maka semakin kamu memikirkan ini, semakin kamu terjebak pada matriks pikiran. Karena itu sesekali keluar dari pikiran kamu. Benar kan? Sesekali beranilah untuk mempertanyakan. Apa betul yang saya bilang benar ini benar? Jangan-jangan ada kebenaran lain. Jadi kita terus mempertanyakan sampai akhirnya kamu akan bertemu dengan satu kebenaran absolut. Karena kebenaran absolut sudah merupakan mentok atau ujung dari sebuah kebenaran. Tidak mungkin kamu mempertanyakan sebuah kebenaran yang absolut. Ya, nah demikian juga soal rekaman. Nanti kita juga sama dibukakan oleh semesta. Ya, pada saat nanti kita mati, ya semesta akan membukakan semua rekamannya. Jadi orang yang kamu kira ini, oh ini brengsek, ini orang ini kurang ajar datang dalam hidup saya untuk menyakitin saya. Ternyata setelah dibuka semuanya nanti rekamannya, oh alah, ternyata apa yang saya kira nyata ternyata tidak nyata. Apa yang saya kira benar ternyata tidak absolut benar. Apa yang saya kira itu absolut ternyata tidak benar-benar absolut. Sehingga kalau kamu ditunjukkan rekamannya, maka tidak mungkin kamu berpikir seperti ini kan ya. Tidak mungkin langsung, wah kurang ajar kamu, ternyata main-main. Itu bener Nutella. Ya bener, coba aja kamu rasain. Oh iya bener. Baru hilang nih. Ini langsung otak saya hilang. Tetapi kalau tidak ada rekamannya, atau rekamannya nanti besok-besok ditunjukkan, maka orang ini bisa terjebak berputar-putar dalam pikirannya sendiri. Ya itulah kenapa media memainkan peran ini. Jadi media itu mendikte, brainwash pikiran kamu agar kamu berputar-putar dengan pikiranmu sendiri. Kita menciptakan sebuah kebenaran palsu, lalu kemudian kita repetisi berulang kali, akhirnya kamu akan berputar-putar pada pikiranmu sendiri. Kamu akan sulit sekali bertemu dengan kebenaran sejati. Ya, sama juga dengan sulap, juga sama. Orang yang tidak mengerti sulap, orang berpikir, wow, magic. Orang bisa menghilangkan barang bisa menembus benda padat, ya, dan segala macam. Semakin kamu pikirkan, semakin kamu terjebak dalam pikiranmu sendiri, semakin kamu jauh dari kebenaran. Ya ini ya, semakin kamu melekat pada pikiranmu, semakin kamu jauh dari kebenaran. Maka supaya kamu bisa bertemu dengan kebenaran absolut, caranya sederhana adalah mengurangi peran dari pikiran, mengurangi kemelekatan pada pikiran, mengosongkan pikiran, punya ritual. Itulah gunanya meditasi.
Ya kenapa kita mesti meditasi setiap hari? Meditasi itu bukan untuk menambahkan sesuatu, meditasi itu mengurangi yang sudah ada dalam pikiran kita. Ya, jadi meditasi itu akhirnya mengurangi itu semua, sehingga kalau itu semua dikurangin, maka pengaruh pikiran itu jadi jauh lebih berkurang. Bukan hilang, enggak, berkurang. Karena pikiran selalu, I want more, saya mau lebih, I want more. Jadi kalau sekarang kamu meditasi kepingin more, ya, kepingin lebih bahagia, lebih beruntung, lebih kaya raya, lebih sukses, lebih, itu berarti kamu masih terjebak dalam pikiran. Artinya kamu terus memasuki pikiran, kamu akan berputar-putar dalam pikiran. Ya, tapi kalau kamu meditasi dengan tujuan untuk mengurangi, nah, pelan-pelan kamu akan berani untuk mempertanyakan, pelan-pelan kamu akan diarahkan menuju the truth. Karena memang semuanya akan berujung, semuanya akan lari bersumber pada satu kebenaran yang absolut. Ya. Dan kebenaran absolut ini dijalani, tidak ada yang instan. Karena rekamannya nggak ada, yang gitu aja. Kalau rekamannya ada, ya udah, ya selesai. Tapi kalau rekamannya nggak ada, maka kamu harus mencarinya dengan perjalanan. Ya, semoga video ini bisa memberikan insight bagi teman-teman semuanya. Seperti biasa, nanti ini linknya akan saya kasih di kolom deskripsi. Satu lagi pengumuman terakhir, yaitu saya sekarang sebentar lagi akan mengadakan kelas Trap Emotion. Teorinya saya kasih gratis. Kalau teman-teman mau belajar lewat email, jadi nggak ada di dalam YouTube ini ya. Kalau mau belajar lewat email, nanti pembelajarannya, link videonya saya kasih lewat email. Silakan Anda email ke sini ya. Nanti ini juga saya kasih di kolom deskripsi. Di sini ya. Sorry. kelas.irwanhero@gmail.com. Oke. Silakan Anda email di sini kalau tertarik untuk belajar menyelesaikan tentang trap emotion. Oke, thank you udah nonton video ini. Saya tunggu komen-komennya. Jangan lupa di like dan di share. Thank you. I love you all. Bye.